Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kita akan membahas tentang hukum akal. Bagaimana kita mengetahui suatu hukum itu berdasarkan dengan hukum akal. Bagaimana kita meyakini sesuatu itu menggunakan hukum akal. Mengapa menggunakan hukum akal? Karena pada hakikatnya semua orang itu mempunyai akal, sehingga tatkala kita menyampaikan akal untuk mendalili sesuatu, maka semua orang pasti akan menerimanya karena semua orang mempunyai akal. Oke, teman-teman. Dalam pembahasan ini, hukum akal itu adalah yang dimaksud di sini adalah hukum akal yang sempurna, cahaya yang terletak pada hati mukmin yang dapat mengetahui tentang ilmu doruri dan ilmu nadori. Oke, perlu kita garis bawahi teman-teman dalam hal ini, yaitu tentang hukum akal yang sempurna, karena ada beberapa yang memang tidak mempunyai hukum akal yang tidak sempurna gitu. Hukum akal yang sempurna itu adanya di mana? Adanya adalah ada di cahaya yang terletak pada hati mukmin, yang berada pada cahaya yang ada pada hati mukmin. Mengapa hukum akal yang sempurna itu ada pada hati orang mukmin? Karena hati orang mukmin itu bersih dari membuat keterbatasan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyepakati bahwa Allah itu tidak terbatas, tapi Allah itu adalah absolut dan maha kuasa, sehingga hati mukmin itu akan memancarkan kepada akalnya sesuatu dalil atau suatu argumentasi yang memang dapat dipahami oleh akal. Maka itu disebut dengan nurun fil qalbil mukmin, cahaya yang ada di hati orang-orang mukmin. Kemudian teman-teman, cahaya yang ada pada hati mukmin ini digunakan untuk mengetahui dua ilmu, satu ilmu doruri dan dua ilmu nadori. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang ilmu doruri dulu. Ilmu doruri pertama adalah wal ilmu dururiyu ma la yaqau an-nadari wastidlali kal ilmil waqi fi ihdal hawasil khamsi as-sam'i wal basuri wasyam wal lamsi wad dauqi wa bit tawatur. Ilmu dururi itu adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa memerlukan penelitian, itu tanpa melakukan penelitian. Ma la yaqau an-nadri wal istidlal, garis bawahi bahwa ilmu doruri itu tanpa melalui pemikiran, penelitian dan penyimpulan dalil atau istidlal. Seperti apa? Seperti kal ilmil waqi bi idal hawasil khamsi, seperti pengetahuan yang dapat didapat melalui salah satu panca indera, seperti misalnya indera as-sam'u wal basor, melihat, pendengaran, asyam penciuman, kemudian sentuhan, al-lams atau rasa, dan bitawatur, pengetahuan yang didapat secara mutawatir. Mengapa ini ilmu dururi atau yang dirasakan oleh panca indera ini tidak memerlukan penelitian dan istidlal? Karena secara hakikat kalau kita melihat, kita bisa mengetahui hakikat itu sendiri tanpa perlu pemikiran, tanpa perlu adanya penelitian, serta tanpa adanya penyimpulan dalil atau istidlal gitu. Jadi secara langsung kita mengetahui ilmu ini doruri gitu, karena secara mudah untuk dicerna dan mudah untuk diketahui. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah ilmu nadori. Ilmu nadori bisa kita lihat pengertiannya. Wa ammal ulama'un nadoriyu fahuwa, maka adapun ilmu nadori itu adalah ma yaqau an-nadori wastidlali, yaitu pengetahuan yang diusahakan, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dan penyimpulan dalil. Pertama penelitian, dua penyimpulan dalil. Harus ada penelitian dan harus ada penyimpulan dalil. Wan nadaru huwa al-fikru fi halil manduri fihi wal istidlalu talabut dalil, yaitu berpikir tentang keadaan sesuatu yang dipikirkan, sedangkan istidlal adalah mencari dalil. Nador itu adalah memikirkan sesuatu yang dipikirkan, adapun istidlal itu adalah mencari dalil. Dari mana kita dalilnya, kemudian simpulan penelitiannya bagaimana, itu adalah ilmu nadori. Maka hukum akal ini membahas
atau mengetahui tentang ilmu daruri dan ilmu nadori gitu. Jadi cahaya yang terletak pada seorang mukmin itu mengetahui tentang ilmu daruri dan ilmu nadori. Oke. Itu mungkin secara singkat tentang pengertian hukum akal gitu. Mengapa dalam masalah-masalah agama itu harus diketahui dengan ilmu nadori? Karena memang dalam agama itu harus diteliti dan harus mencari dalil. Contoh seperti sholat kan itu ada perlu niat, ada rukun-rukun sholat seperti niat, baca Fatihah, ruku, tumanina dan sebagainya. Nah, perumusan tentang rukun-rukun Islam itu dihasilkan dari sebuah an-nadori, dari sebuah penelitian, yang mana penelitian itu pasti mempunyai istidlal, pencari dalil. Tidak mungkin seseorang mengatakan bahwa rukun Islam itu adalah niat tanpa adanya dalil. Harus ada pencarian dalil, yang mana niat dijadikan sebagai rukun sholat itu karena ada hadis innamal a'malu binniyat, itu adalah istidlal atau pencari dalil. Kemudian hal-hal yang kita gunakan dalam hukum akal itu adalah dalam arkanul iman. Bagaimana mengetahui Allah, bagaimana mengetahui Rasulnya melalui sifat-sifatnya yang 20, yang wajib, mustahil, yang jaiz, dan sifat para Rasul itu diketahui melalui hukum akal, yang mana akal tersebut, yang mana ilmu tersebut mengetahui Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui sifat-sifat Rasul itu termasuk ke dalam ilmu nadori, sehingga perlunya ada penelitian dan istidlal gitu. Ini adalah yang dipelajari dalam hukum akal. Jadi hukum akal itu digunakan untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana sifat-sifat Rasulullah gitu. Kemudian dalam arkanul Islam juga disebutkan ada 5 arkanul Islam. Yang nomor 1 adalah syahadat, yang mana syahadat itu adalah isinya mengetahui Allah, bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Nabi Muhammad, yang mana kita harus mengetahui Allah dan mengetahui Rasulullah, yang mana jika kita turunkan itu akan menciptakan sebuah ilmu yang namanya adalah ilmu akidah, yang mana ilmu akidah itu harus mempunyai sebuah dalil, yaitu dalil akli, agar semua pembahasan yang ada dalam ilmu akidah itu mempunyai dasar yang kuat gitu. Adapun rukun Islam yang nomor 2 sampai nomor 5, sholat sampai haji itu dibahas dalam ilmu fikih melalui hukum syar'i, bukan hukum akli tapi hukum syar'i. Hukum yang mana secara syariat itu mesti dilakukan. Itu hukum syar'i. Kan ada hukum akli, ada hukum syar'i gitu. Kemudian teman-teman kita akan lebih mengkerucut kepada hukum akal. Tadi mungkin secara umum bahwa akal itu terletak pada hati mukmin yang bisa memancarkan cahaya, yang mana dengan cahaya yang ada dalam hati mukmin tersebut kita bisa mengetahui tentang ilmu daruri dan ilmu nadori. Tadi sudah dibahas apa ilmu daruri dan apa itu ilmu nadori. Kemudian kita akan apa itu hukum akal? Hukum akal bisa kita lihat dalam pembagiannya adalah 1, ada hukum akal wajib, ada mustahil, ada jaiz. Jadi bisa diistilahkan ada wajib akli, ada mustahil akli, dan ada jaiz akli. Artinya wajibnya menurut akal, mustahilnya menurut akal, dan jaiznya menurut akal. Nah, apa hukum akal? Hukum akal itu adalah menetapkan sesuatu bagi sesuatu dan menafikan sesuatu untuk sesuatu. Jadi menetapkan dan meniadakan. Menetapkan bahwa memang sesuatu ini harus ada pada sesuatu, dan meniadakan bahwa sesuatu ini memang tidak ada pada sesuatu. Jadi secara akal, secara logis sesuatu ini harus ada pada suatu yang lain, dan suatu ini secara logis tidak mungkin ada dalam suatu yang lain. Kemudian
kita pertama wajib akli itu adalah suatu yang pasti ada dan tidak bisa diterima oleh akal jika ia tidak ada. Artinya wajib akli itu harus ada, yang mana jika tidak ada menurut akal itu tidak diterima. Akal tidak akan menerima jika sesuatu ini tidak ada. Itu maka akal harus menerima bahwa sesuatu ini ada. Jadi itu adalah menetapkan sesuatu itu ada, dan akal tidak bisa menerima bahwa sesuatu itu tidak ada. Oke. Yang kedua adalah mustahil. Mustahil itu adalah sesuatu yang pasti tidak ada dan akal tidak dapat menerima keberadaannya. Kebalikan dari wajib. Artinya sesuatu ini tidak mungkin ada dan akal menolak keberadaan sesuatu ini. Artinya akal pasti menolak bahwa sesuatu ini tidak akal akan menolak bahwa sesuatu ini ada, tapi sesuatu ini harus tidak ada menurut akal. Itu adalah tadi kan menafikan sesuatu bagi sesuatu. Kemudian ada jaiz menurut akal. Jaiz menurut akal itu sesuatu yang secara akal boleh ada dan boleh juga tidak ada. Keberadaan dan ketiadanya sama-sama mungkin. Artinya menurut akal jika sesuatu ini ada mungkin, dan menurut akal jika sesuatu ini tidak ada maka itu pun mungkin. Baik ada maupun tidak ada itu sama-sama mungkin menurut akal. Itu yang disebut dengan jaiz akli. Nah, contoh seperti ini. Allah menjadikan si A itu jadi orang kaya dan Allah menjadikan si B itu menjadi orang miskin. Allah mungkin membalikan si A jadi orang miskin dan si B jadi orang kaya. Maka itu adalah jaiz akli. Artinya Allah mungkin seperti itu dan mungkin tidak seperti itu. Akal akan menerimanya. Itu. Kita akan lebih mengkerucut pada contoh seperti Allah mempunyai sifat kekal. Kalau dalam sifat Allah adalah termasuk ke dalam sifat bako. Artinya Allah itu wajib bako. Allah itu wajib kekal, dan akal tidak akan menerima jika Allah itu tidak kekal atau Allah itu tidak bako. Akal akan menafikan pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak kekal atau Allah itu tidak bako. Adapun lawan dari sifat bako itu adalah fana, artinya hancur. Jadi menurut mustahil akli, Allah mustahil mempunyai sifat fana, hancur. Akal tidak akan menerima bahwa Allah itu hancur atau fana, tapi akal menerima bahwa Allah itu tidak hancur dan tidak fana. Seperti itu. Kemudian teman-teman, hukum akal ini tidak bisa berubah-ubah. Sekali menetapkan maka akan terus berlaku menetapkan. Berbeda dengan hukum adat. Hukum adat itu berbeda-beda, berubah-ubah. Contoh, jam 8 pagi kita makan, jam 12 mungkin kita akan lapar lagi. Itu kan berubah-ubah. Cara hukum akal memang itu sebuah hal yang sudah biasa. Jadi sewajarnya orang yang makan jam 8, jam 12, jam 1 itu sudah merasa lapar. Jadi perubahan gitu. Berbeda dengan hukum akal itu sekali menetapkan atau sekali menolak atau menafikan maka tidak akan berubah selamanya. Seperti itu. Adapun istidlal daripada Allah itu kekal, kita mengetahui bahwa istidlal itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa wajah Tuhan itu akan selalu kekal. Itu. Mengapa secara akal Allah itu adalah Khaliq yang menciptakan, kita adalah makhluk yang diciptakan. Secara akal Khaliq itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu akan hancur, maka akal tidak akan menerima kalau Khaliq juga hancur. Itu karena antara Khaliq dan makhluk itu berbeda. Kalau Khaliq hancur, kalau makhluk hancur,
sebagai dat yang diciptakan, maka kholik sebagai dat yang menciptakan itu berbeda dengan makhluk, yaitu tidak hancur atau kekal. Itu mungkin pembahasan hukum akal pada pertemuan ini. Kita akan membahas pada periode selanjutnya tentang hukum-hukum yang lain, sehingga ke dalam pembahasan akidah, ilmu kajian keislaman tentang akidah ini akan sangat terstruktur, rapi, dan bertahap gitu. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk mendukung saya jangan lupa tonton, share video ini, kemudian subscribe supaya ada pemberitahuan atau notifikasi ke HP Anda setiap sekali saya membuat sebuah video untuk pertemuan selanjutnya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.